Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haris jawab Allah. Pak Unang ngomong, Pak Haris ini ke sholat Pak Haris. Kan kau nih Pak Unang. Atau batal Pak Haris sholat. Beres, amin. Dasar ustadznya banyak hafal Quran. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pak Yani ngomong, waduh jam 2 ini. Unang bilang mati. Terakhir begini Ustadz Cecep mohon Ustadz jangan dipakai lagi tuh. Emang kenapa? Yasin Pak Cecep. Kata Ustadz Cecep, ya kita kan sengaja ngajak buka Quran males loh. Siapa tahu mau dengerin apa? Bukan masalah apanya Pak Ustadz Cecep. Gara-gara Yasin semalam kolak saya pada basi loh Pak Ustadz. Kayaknya gue mau balik baru mulai dulu. Diganti Ustadznya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apa kata Unang Paris? Waqi'ah. Unang waqi'ah kenapa Unang? Panjang Daris. 2 lembar 1 jam 4 menunggu subuh zikirnya. Bayani luar biasa. Dapat 2 jam ada tamu. Istrinya dia, Waalaikumsalam, siapa? Tamu. Ustaz Cecep? Bukan. Pak RT Haris? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Siapa sih? Ijroil. Bininya langsung ke kamar. Yani, keluar ini mah Ijroil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah wa nikmatillah wa syukurillah walhamdu lemas kayak lagu ya. Jam berapa ini? Oh, saya nggak ngeliat jam. Yang mulia guru kita Kiai Haji Fahru Roji, tidak lupa yang baru saja turun Kiai Haji Yajid Bustami, yang saya hormati Ustadz Muhammad Cecep, Ketua DKM Masjid Jami As-Sobar, dan tidak lupa para ustadz seperum Raja Mulia dan Rahayu. Doain guru kita yang tua yang muda biar sehat panjang umur berkah. Kepala desa beserta RW dan RT ada Bu? Ada. Alhamdulillah. Walau tidak ada, doain biar jadi umar yang mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz wal asatijah, seluruh ibu-ibu majelis taklim di bawah Masjid Jami As-Sobar, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keikhlasan. Amin Bu. Tidak lupa panitia penyelenggara yang sudah mempersiapkan ini acara begitu sangat-sangat spektakuler dan akbar. Saya bahagia, tidak bisa bercerita dengan kata-kata banyak. Yang jelas malam ini yang saya lihat adalah orang-orang pilihan Allah dan Rasulnya. Amin Bu. Males amat aminnya. Karena malam ini rasa syukur kita kepada Allah sudah barang pasti ngiriin kita malam ini dirahmati oleh Allah.
Dan rahmat Allah itu tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Karunia dari Allah dari ujung kaki sampai ujung rambut, seluruh kenikmatan dunia, Allah tidak meminta balasan selain balasan hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa saya katakan yang hadir malam ini pilihan Allah dan Rasul? Karena tidak semua orang bisa berkumpul bersama kita. Walau sound system bagus, makanan banyak, fasilitas disediakan istimewa, kalau tidak ada panggilan Allah dan Rasul, tidak akan pernah kita bisa duduk di tempat ini malam ini. Berarti yang hadir ini manusia yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Kok bisa? Bisa. Karena bulan Rajab itu bulan jurmil abdi, bulan bagi manusia yang sadar banyak salah dan dosa, tapi ada rahmat Allah. Andai kata kita dari rumah kemari 2 langkah, andai kata di rumah kemari kita duduk paling lama 2 jam, andai kita duduk di sini kita dapat ilmu 2 kalimat, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut termasuk orang yang akan mendapat birullah, kasih sayang Allah. Andai kata dosanya sebesar gunung, andai kata dosanya seluas lautan samudra, yang berkumpul malam ini, enggak saja Allah itu berfirman, engkau akan diawali dengan rahmatku, dosamu yang begitu besar akan ditutup dengan kasih sayangku. Berarti yang hadir malam ini orang yang sudah lazim istighfar karena pengen dapat ampunan Allah. Amin Bu. Temannya ngeliatin air lewat, padahal yang banyak gayaannya kayak Ani, pecinya tim sukses Maisal Rasid. Tapi sekarang lagi dicari gara-gara pagar bambu. Mudah-mudahan diselamatin nama bambu. Betul Bu? Kita doa yang terbaik saja ya Bu, karena kita mah ahli istighfar. Berarti yang hadir ini ahli istighfar ya. Karena walau banyak salah dosa, selama matahari masih terbit di timur, selama matahari masih terbenam di barat, man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaihi, Allah akan mengampuni salah dosa kita semua. Amin. Berarti yang hadir malam ini istimewa sangat. Orang lain malam minggu itu malam panjang, long night, ngobrol di pos ronda sampai jam 3, tidak pernah ada ngantuk. Jajal hadir di pengajian, baru 1 jam aja lemes. Ada yang ngaji nggak kuat kalau nggak ngerokok, betul? Saya mah kiai kalau ngaji nggak ngerokok mata ngantuk. Berarti kalau rokok memang tidak ngantuk untuk ngaji, sedot rokok sambil ngaji. Betul tidak? Niatinya buat ngaji. Kalau bilangnya kiai kalau nggak ngerokok saya nggak kuat, bawa rokoknya ke masjid, nggak apa-apa. Nggak ada yang ngeharamin rokok ulama besar. Baru sekelas Pak Una, baru sekelas Pak Yani, baru sekelas Pak Iwan. Lihat Abu Ya, Mama Ajengan, kiai besar, ngaji bersama santri, merokok. Ngaji bersama jamiah, merokok. Kenapa ulama-ulama besar sambil ngaji merokok? Karena rokoknya boleh ngaji. Alhamdulillah. Betul tidak? Bagaimana saya mau berhenti merokok? Karena selalu dibeliin rokok. Ternyata alasannya jelas. Pak Yani, kok ngerokok?
Ngaji nggak ngantuk? Enggak. Bawa. Saya ngerokok itu bukan sembarang ngerokok loh Pak Kiai. Dulu kalau nggak ngerokok saya nggak kuat ngaji. Begitu ngerokok saya kuat bertahan. Ngantuk ini hilang. Kesininya saya lebih paham. Ternyata saya sedang merasakan bagian hawa panas api neraka yang ada di dalam rokok. Segini api rokok, kalau dibalikin apinya pasti lodoh bibir saya. Apalagi api neraka. Betul tidak? Tuh, makanya nyedot rokok juga ada makna. Ada makna. Kalau usia 60 ke atas, hembusan rokoknya beda. Tua. Berarti tua yang rokoknya. Kalau sekelas Pak Unang, Pak Yani, Pak RT, Pak Iwan tuh, itu kelasnya kelas hembusan napasnya kencang. Aduh, itu menandakan orang banyak utang. Kalau hembusan rokoknya yang belum mikirin dunia, yang anak-anak belum banyak kesibukan tanggung jawab, hembusan rokoknya juga beda. Ini karena rokoknya boleh beliin bapaknya, dan kayaknya nggak ada emak yang beliin rokok buat anaknya, betul Bu? Jangankan buat anaknya, lakinya mau ngaji juga nggak pernah dibeliin rokok. Ada di sini suaminya mau ngaji, ayah punya rokok nggak? Ada. Berak sekebun nggak bakal ketemu. Jajan loh Pak Iwan, kita mau ngaji bilang begini, mama coba ini ayah beliin rokok. Rokok bakar sekalian tuh di mulut abang. Betul tidak? Beres rajaban kalau ada istri lakinya mau ngaji beliin rokok, berarti rajabannya dipakai. Kata lakinya mantap dah, gak kudu minta sekarang, udah paham dia. Amin ya Rob. Nggak mungkin kayaknya laki ngomong rokok, ibu bisa ke bahan-bahan tai diomongin. Betul tidak? Apa kata bininya? Bebek mau sebungkus sendirian, kita mau 100.000 beli beras, beli gas, beli ikan, beli tempe, beli minyak, beli macam-macam. Mati kita seminggu juga. Kemati-mati dibahas. Itu baru rokok. Betul tidak? Makanya kata Imam Ghazali, yang paling berat itu ikhlas. Sekarang saya tanya, Ibu Ridho punya suami jelek? Punya suaminya enggak akur sama orang, hitamnya kelewat hitam, jeleknya kelewat jelek, kalau jalan kelihatan giginya dong. Saya tanya, ikhlas gak? Hebat. Karena puncak mikrot itu ikhlas dan sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajarkan perintah salat kepada keluargamu, kepada turunanmu, kepada tetanggamu, kepada saudaramu. Suksesnya sabar dan ikhlas. Maka kata Imam Ghazali, yang paling jauh masa lalu tidak akan pernah kembali. Andai kata dulu Unang punya pacar, dulu pacarnya cantik dulu, cuman gak kejodohan, jodohnya sama yang ini. Maaf, andai kata kurang cantik, maaf, andai kata. Begitu 50 tahun kemudian pacarnya yang dulu ketemu, nafsu gak Unang? Ngapain udah peot Unang? Betul? Karena itu masa lalu. Benar Bu? Masa lalu sudah, jangan diingat lagi karena tidak akan pernah kembali. Yang harus dipikirkan masa kini ke depan, yang hidup kita penuh lumpur dosa, yang harapan kita pengen punya anak yang terbaik ketimbang ibu bapaknya, yang pengen kita meninggal dunia dalam barja yang ngasih kirim doa anak kita, yang pengen harta kita rizki halal barokah yang nemenin dalam barja, yang pengen ilmu kita sedikit tapi manfaat dan maslahat. Pantas Sayyidina Utsman bin Affan Amirul Mukminin pernah
menangis ketika dia lewat ke kuburan. Ketika diceritakan neraka oleh Rasul, Sayyidina Utsman tidak menangis. Diceritakan surga, Sayyidina Utsman biasa saja. Tapi ketika Sayyidina Utsman ada di pemakaman, Sayyidina Utsman menangis. Sahabat baru nanya, ya Amirul Mukminin, engkau diceritakan neraka tidak menangis, diceritakan surga biasa saja, kenapa begitu di kuburan kau menangis? Jawab Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan sederhana, hei, di neraka walau disiksa banyak temannya. Betul? Potongan kita banyak temannya kan nanti di neraka? Banyak. Di surga udah pasti banyak temannya. Tapi di kuburan, walaupun nempel nggak bisa main kita ke sebelah. Betul? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Karena kuburan adalah awal persinggahan menuju akhirat. Di kuburan itu yang bikin Sayyidina Utsman menangis. Begitu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa betul Sayyidina Utsman Amirul Mukminin bin Affan seperti itu? Ya, karena alam barzah adalah tempat yang paling menakutkan. Ketika kita meninggal tidak membawa kekuatan iman dan Islam. Ini malam ini yang hadir orang yang kuat iman semua. Amin. Buktinya tadi ditawarin umrah gratis gak mau, asal tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Berarti murtad ibu kalau ikut. Betul tidak? 1445 Rasul meninggalkan kita. Begitu jauh. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali berdekatan dengan Rasul wajar, sejaman, keimanannya kuat. Perang Uhud ikut, perang Badar ikut, hijrah ikut. Nah potongan kayak kita, iman sudah begini juga udah mantap jasa. Betul tidak? Kita tidak bertemu Rasul dengan iman. Kita tidak bertemu sahabat dengan iman. Kita tidak melaksanakan Isra Mi'raj seperti Rasul dengan iman percaya. Berarti kekuatan itulah yang akan menemani kita di alam barzah. Makanya yang paling dekat kata Imam Ghazali adalah kematian. Betul? Mati. Yang muda bisa duluan, yang tua bisa belakangan. Tapi syariatnya rasanya yang tua duluan, yang muda belakangan. Karena kalau kita berkiblat umur Rasul 63 tahun, andai kata malam ini hadir umur 62 tahun, berarti tahun depan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tidak? Andai kata umur kita malam ini 62 tahun 11 bulan, berarti bulan Maret nggak ikut Ramadan, nggak ikut Idul Fitri, Rajaban tahun depan udah nggak ketemu. Yang lebih dekat, yang umurnya 62 tahun 11 bulan 28 hari, berarti hari Senin ada pengumuman Assalamualaikum, pasti mati nih. Asal yang ngomongnya Pak Unang aja mati, karena kan merbuatnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua mendengarkan dengan tenang. Siapa sih yang mati? Gak disangka Pak Iwan. Baru kenal tapi saya akrab Pak Iwan. Baru ketemu, jarang ngobrol. Tetangga bilang, sekarang masih ngobrol, Pak Iwan masih berkaca-kaca di Isra Mi'raj, tapi luar biasa ya, pagi ini meninggal gak dapat kabar lagi. Kok Pak Iwan gak bilang-bilang sih? Baru kita sadar. Berarti kan yang kumpul malam ini adalah orang yang ingat mati. Orang kalau gak ingat mati itu malas ngaji. Orang yang ingat mati itu malas sholat. Orang yang ingat mati itu takut miskin dengan sedekah. Orang yang ingat mati itu udah berkurang etika dan adabnya karena udah gak ingat mati. Makanya di akhir zaman nyari orang yang benar susah, nyari yang orang pintar mah banyak. Betul tidak? Nah, berarti ini yang hadir malam ini orang benar semua. Kok bisa ketahuan orang benar? Lihat badannya kurus-kurus. Yang gemuk jangan kesinggung kalau nggak korupsi. Betul? Betul itu kamu? Berarti sehat. Perempuan yang gemuk jangan tersinggung. Berarti Anda memikirkan diri Anda ketimbang suami Anda. Kok yang tahu
iya, orang lakinya badung suaminya. Makanya ibu kalau orang yang sudah mi'raj suami badung nggak usah diomelin, tambah blon kalau diomelin bu. Minta dengan sholat yang indah, as-salatu doa, bisa berubah dengan sholat. Wala yarudul qaddara ila doa, bisa dirubah yang jelek menjadi baik, bisa dirubah yang jauh jadi dekat, bisa dirubah yang pahit menjadi manis, bisa dirubah yang sulit menjadi mudah. Sampaikan bahwa dengan sholat adalah kunci surganya Allah Subhanahu. Makanya kalau orang udah mi'rajnya rajin mah suaminya badung gak bakal diomelin. Pak Ustadz, suami saya Masya Allah nyawer melulu. Pak Ustadz, jangan diomelin, doain. Ibu pikirin badan ibu, ibu sehatin badan ibu. Laki badung, ntar juga kalau dia badung, ibu dengan doa ntar meresap, dia bilang segini saya badung tapi istri saya tidak berubah akhlaknya kepada saya, nggak cocok saya kayaknya memusuhi istri saya. Sadar dengan sendiri. Makanya tuh kalau laki lagi badung udah pikirin badan ibu sehat. Ibu udah kena penyakit TBC mah 8 bulan nggak keluar, diinfus 10 botol belum tentu selesai. Betul bu? Minta sama Allah sehatin badan. Udah jangan main-main di rumah, ngobrol ke rumah tetangga yang baik-baik, ikut makan di rumah tetangga, gak usah masak. Main melulu, gak mikirin lagi di rumah. Ngapain masak juga orang dia badung, main makan di rumah tetangga. Pantesan badannya tambah gede aja. Segitulah punya badung, lakinya badung tapi badannya bongsor. Itu tandanya perempuan sudah tidak memikirkan suami. Sebodoh mati los. Urusan mati masing-masing. Betul tidak bu? Karena suami mah sultan. Ibu ngomelin laki, kalau laki nggak ridho, Allah nggak bakal ridho. Makanya yang punya suaminya jelek, hitam, ibu ikhlas. Berarti puncak keimanan ibu sudah di batas yang istimewa. Sabar dan ikhlas. Insya. Tapi rumahnya mewah, lakinya hitam jelek, rumahnya lebih bagus ketimbang yang lain. Kendaraan punya, baju pakai, emas segeram 10 jari 10 gram. Ngaji tambah semangat. Nyamper tetangga, ini pada ngaji udah sekarang. Alhamdulillah. Kuping segede kayak pesta emas. Kalau segede apel setengah kilo. Jalannya doyong dari rumah ke masjid dulu. Itu kenapa sih masih muda jalannya doyong? Nggak taunya pas duduk kulitnya diangkat setengah kilo. Apa kata tetangga? Suaminya mah jelek tapi rizkinya luar biasa. Makanya enakan suami jelek tapi usahanya rajin, ibadahnya rajin, ketimbang punya suami ganteng tapi badung kelewatan. TBC itu diterima. Betul tidak? Suami hitam aman, suami jelek aman, janda nggak demen. Betul tidak? Geledek nggak mempan. Aman janda. Coba punya suami ganteng, aduh bu capek. Hari gini perselingkuhan cinta dan perpecahan hati merajalela. Padahal di rumahnya sudah ada bidadari surga, dia masih tergoda bidadari di luar. Apa sih bedanya? Nggak ada beda, sama aja. Ibu pengen kenceng, gak usah perawatan kecantikan, bawa ke lapangan di tengah sawah ibu jemur. Jam 11 siang, penyakit diabetes sembuh. Betul tidak? Keringat keluar, beres kejemur, datang jawab istirahat sejenak, munajat sama Allah. Wala yarudul qaddaru ila doa. Sehat cantiknya bukan dari johiriah tapi sampai ke batin dan kolbuknya. Itulah ibu yang akan mendapatkan 8 pintu surga, tinggal milih asal ibu ridho dan ikhlas sekarang punya suami. Insya Allah. Kan di sholat itu mi'raj itu istimewanya karena ada kalam Allah. Kalam Allah itu akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu 30 juz. Orang yang sudah sholat Fatihah wajib, rukun, di luar tambahin sunnah, baca yang gampang,
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Amalkan sebelum tidur, hembusan napas terakhir minimal keluar kalam Allah dari bibir kita sebelum tidur. Insya berarti mi'rajnya berhasil. Sholat rajin tapi ngomongin tetangga lancar, belum berhasil. Sholat rajin tapi bergunjing terus, belum berhasil. Orang yang sudah berhasil mi'raj, jangankan tetangga, suaminya aja nggak pernah diomongin, nggak pernah. Saya mah percaya ini mah ahli-ahli ngaji semua. Ibu-ibu di sini mah bibirnya udah basah semua, biasa. Karena dari tadi minum terus sama kue, basah. Saya udah malas ngomongin suami, emang kenapa? Udah kelewatan bandarnya, malas ngomong juga. Cukup dengan apa? Saya cukup dengan baca Quran. Saya tujukan kepada suami saya, mudah-mudahan suami saya diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mi'rajnya berhasil. Alhamdulillah. Balik suaminya. Apa kata suaminya? Mama, iya Mas Yani, aku mau istirahat 2 hari di rumah. Kenapa? Kaki aku pada pegel Mama. Aku tidak kerja, otomatis aku tidak kasih duit kepadamu selama 2 hari. Apa kata istrinya yang sudah mi'raj? Jangan ngomong begitu Bang Yani. Kita rumah tangga bukan baru dari kontrak sampai punya rumah kreditan. Dari tidak lunas sekarang sudah lunas, harus bersyukur Yani, bersyukur. Jangankan abang gak ngasih duit 2 hari, abang gak ngasih duit 2 bulan juga saya main. Pertanyaannya, ada nggak kira-kira? Ada. Berak sekebon berak. Saya tanyain suaminya, ada Pak bini kita model begitu nggak dikasih duit 2 hari? Kagak bakal ketemu. Coba besok jajan, Ma, ayah mau perayaan 2 hari. Ngapain kali perayaan? Ngapa harian arisan siapa yang bayar? Tambah tua, tambah gak punya otak. Kata lakinya, waduh sekarang mau kotak-kotak dibahas. Itu baru 2 hari. Betul tidak? Coba bini kiai mah jarang dikasih duit juga nggak pernah ngomong. Saya tanya, ibu pernah ngedengar Kiai Fahru Roji ribut sama istrinya? Mungkin jauh rumahnya kali. Kalau dekat bersama Ustadz juga. Apa saya tidak pernah ribut dengan istri saya? Ribut. Cuma ada aturan. Nih Ustadz Cecep di sini kan disebut Ustadz tokoh masyarakat. Apa tidak pernah ngadu omong? Nah istrinya ngadu omong. Cuma asal bininya mau ngomong, tahan bibir kamu. Aku Ustadz. Betul tidak? Akhirnya istrinya nggak berani ngomel. Sekarang satu ringan sebelahnya. Kalau bini RT mah cerewet juga pantas. Bini Pak RW cerewet juga pantas. Tapi kalau bini Ustadz cerewet, aduh jamaahnya kayak kalengkongan. Bini Ustadz juga, kalau ngomong atau kita lagi bukan Ustadz. Makanya yang jadi tokoh itu berat, Pak Ustadz Cecep. Berat kita ini, Pak Iwan. Berat kita yang jadi figur, harus bisa menjaga dakwah di dalam rumah. Coba istrinya mau ngambek, marahmu itu endal godok, tahan di dada kamu. Bila perlu andai kata kamu naruh telur di dadamu, matang itu telur, saking kamu menahan amarahmu. Karena orang yang berhasil itu bukan orang yang kuat pandai bergulat, tapi orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tahan di dada kamu. Gak jadi ngomel, sekarang TBC. Batuknya begonya. Itu batuknya sampai kedengeran. Nah, wajar kata Imam Ghazali, yang paling berat itu, yang paling besar itu menahan hawa nafsu. Betul tidak? Betul. Yang paling gede nahan hawa nafsu. Yang paling berat hidup di sekarang jaga amanah. Ini bangunan jadi merebut amanah. Diper, dielap, keran patah sama dia dibuka, bilang mau ketua DKM. Keran copot
loh. Berapa? 5. Kok bisa patah? RT ngambil wudhu atau ditaikin. Kan kita mah suka regen. Orang kagak sholat lewat, waduh api neraka lewat panas. Segitu udah mikir. Giliran orang yang jarang sholat tiba-tiba sholat, waduh pantasnya mendung terus. Serba salah. Orang yang sudah mirip itu jaga bibirnya. Mahir bukan hanya baca Quran saja, ngomong juga harus mahir. Mahir itu tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, menjaga perasaan orang dengan bibir kita. Coba kita latih. Kalau baca Quran udah pasti alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, yang mahir. Yang tidak mahir emang kelas kita. Yang mahir memang pesantren, pakai jadi imam yang mahir. Ini RT hadir, RT hadir. Ada RT-nya. Siapa RT? Aris. Pak Ajis. Pak Aris jangan jadi imam. RT itu umarok. Tugasnya ngurusin janda lincah. Ada yang ngontrak janda urusan RT. Betul tidak, Bu? Ada janda ngontrak hamil urusan RT. Kata RT kan jadi begini. Ada yang sakit biar RT yang sibuk. Ada PRT raskin RT yang capek. Ngedata warga RT. Bagian tidak rata RT disalahin. BRT yang kebagian RT disalahin. Betul kan? Maka RT itu pangkat paling rendah, kerja paling capek, gaji paling kecil, bener disalahin. Salah apalagi Pak Aris. Menurut hemat saya mending berhenti jadi RT Pak Aris. Menurut hemat saya kayaknya beban banget jadi RT. Tapi kalau niatnya lurus, saya nih jadi RT siapa tahu bernilai ibadah Pak Kiai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, saya akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kan kalau melihat RT model begini Pak Aris, Pak RT yang lain hadir, berarti dia sedang kumpul bersama wasiqal ladzina taqau, bersama kelompok orang-orang yang takwa. Alhamdulillah. Doain RT Aris mudah-mudahan kuburan gak dilapangkan oleh Allah SWT. Biarin belum meninggal juga, apa salah mendoakan. Amin. Saling mendoakan. Karena saya aja berdoa seperti itu. Begitu mendengar Sayyidina Utsman bin Affan kuburan paling menakutkan, Masya Allah, ternyata benar yang paling dekat itu kematian. Suatu hari pastikan datang saat-saat paling menegangkan, sang malaikat pencabut nyawa untuk merenggut ruhmu dari jasad. Kata siapa itu? Roma Irama. Kira-kira bagusan Roma apa bagusan saya Pak Iwan? Bagusan Roma lah dia mau penyanyi. Kalau saya jadi Roma mau Roma macet ntar nggak laku ya udah. Itu ternyata kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburnya hitam pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Roma Irama lagi. Makanya Roma Irama diangkat jadi wali. 2024 sampai 2029 Roma diangkat menjadi wali. Wali musik maksudnya. Kenapa Roma Irama baru diangkat jadi walinya sekarang? Dia merasa tersinggung oleh si papa wali band. Wali band yang muda udah jadi wali. Roma dari tahun 70 sebelum lahir udah jadi penyanyi. Kenapa wali udah diangkat duluan bandnya? Akhirnya Roma baru diangkat dalam usia 77 tahun, baru diangkat jadi wali. Wali musik. Betul tidak Bu?
adalah tafsir Allah. Cuma karena di akhir zaman muncul lagi divide et impera, pecah belah dan jajah. Hari ini kiai sama kiai nggak aku, Habib sama Habib nggak aku, kiai sama Habib bermusuhan. Kalau kiai sama RT sih nggak bakal bermusuhan karena bukan masing-masing bidangnya. Nggak mungkin RT ngotot, gue jadi kiai kan? Nggak mungkin. Betul tidak? Pak Aris ngotot, Ustaz Cecep turun, udah saya jadi Ustaz jadi RT. Nggak mungkin. Betul tidak? Udah ada makom-makomnya. RT yang ikutnya dengan RW ya. Karena bidangnya di bidang itu. Kiai dengan kiai diadu domba, Habib dengan Habib diadu domba. Yang sudah mikrot jangan ikut-ikutan. Udah kita mah sabar dan ikhlas, jaga bibir. Kiai jamaah asobar mau jarang ngomongin tetangga. Kata Pak Iwan, jamaah asobar makin udah sobar-sobar. Pulang sholat habis maghrib dulu di depan nggak ada yang ngobrol, pada diam semua pakai. Ngapain Pak Iwan? Main HP aja. Ternyata jarinya lebih besar daripada fitnah bibirnya. Betul tidak? Dikirim, nggak tanggung-tanggung loh, ngirimnya ke grup WA. Sekali terkirim 100 orang, fitnah yang sebarkan. Sama dengan makan daging bangkai untuk saudaranya sendiri. Mau dibilangin? Udah kita mah jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Ada tamu kita, ada rizki, kalau dia minta ya kasih. Nggak ada ngomong yang enak, mohon maaf Pak, hari ini saya nggak bisa bersedekah karena saya juga ada kebutuhan ini, anak saya harus berangkat ke pesantren hari ini, siapa tahu minggu depan saya dikasih rizki, saya bisa berbagi. Itu akan selamat bibirnya. Dendam tidak ada, bibirnya bagus, tangannya indah. Insya Allah Pak, kopi-kopi mah ada. Masuknya ke dalam, Mama ada kopinya buat Pak Kiai. Kopi dari mana kali? Tadi juga lagi kopi. Udah, sekali kopi sekali. Kata lakinya, gua bener bini gua yang ngajak tadi begitu. Berarti bironya belum hasil tuh di dalam. Naudzubillah ini. Bahagiakan tamu kita walaupun dalam keadaan kita kekurangan, semampu dan sebisa kita. Jangan maksain, karena kalau maksain pengen di alam bahaya. Kita kuat mikul 20 kilo, pikul 20 kilo, jangan 50 kilo, repot. Betul tidak? Jangan maksain. Makanya yang kumpul malam ini mudah-mudahan Pak Haris kita termasuk ke dalam kelompok orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Mau tidak mau kita harus menghadirkan Rasulullah Muhammad. Kita harus menghadirkan Muhammad. Gak mungkin bisa Pak Kiai 1445 tahun Rasulullah sudah meninggalkan kita. Sekarang juga pada hadir Muhammad. Itu ada Muhammad Iwan, Muhammad Yani, Muhammad Unang, Muhammad Aris. Itu Muhammad. Cuma belakangnya ada Arisnya. Lalu Muhammad yang menyelamatkan kita, ya baginda alam yang sudah dimi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril sang pengawal, bersama malaikat Al-Muqarrabin yang mengawal sampai ke Sidratul Muntaha. Semuanya menjadi kunci surga. Hanya sholat 5 waktu. Sholatnya bagus, maka yang lain akan nempel di situ. Sholatnya jelek, yang lainnya pun tidak akan nempel di situ. Perbaikilah sholat, nikmati sholat, dawamkan sholat, tahu waktu sholat, tahu batal wudhu sholat, tahu rukun sholat, tahu yang membatalkan sholat, tahu yang membatalkan wudhu. Semua dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai absus salam kita ucapkan dengan sempurna. Mudah-mudahan mikrot kita berhasil insya Allah. Nah mulai besok kita amalkan ya, baca Quran yang pendek-pendek aja, kulhu, falak, bina sebelum tidur, maka rumahnya nanti akan dibangunkan rumah di surganya Allah lebih bagus daripada tipe rumah kita yang sekarang. Andai kata sekarang rumahnya sudah direhab, lantai 3, tiangnya tinggi-tinggi, tapi di dalamnya nggak sholat, yang di dalamnya nggak ada yang baca Quran, yang isinya jauh daripada Allah, maka dia akan dibangunkan rumah yang diisi oleh mak lampir, juri, nyewenowai, betul anak, telur ada gerandong di rumah dia semua. Naudzubillahimin. Pilih itu saja. Udah hidup sederhana tapi tidak pernah tinggal sholat, maka Quran akan memberi pertolongan buat dirinya. Amin ya rabbal alamin. Anak kita harus masuk pesantren biar mahir-mahir. Besok imamnya
Ustaz Cecep kan 10-20 tahun kemudian udah mulai lanjut usia, harus ada generasi berikutnya. Pilih yang imam yang baik, yang wahwa mahirum bihi, jadi imam. Maaf PRT makmum aja, RT harus makmum. Enakan makmum PRT, bebas, nggak ada tanggung jawab. Enakan makmum PRT kata saya, biar yang mahir-mahir di depan. Umumin tahun ini tarawihnya kita panggil imam yang tajwid, yang tartil mahraj hurufnya, yang zinul bil Qur'an nabi aswatikum, akan kita pakai imam tarawih. Mohon jamaah, ganjaran kita pasti akan lebih istimewa. Ramai penuh malam pertama. Beda kalau yang baca Quran bagus, nuzul sudah tarawih. Pasti yang di belakang ngomong, enak ya, tahun kemarin menimam RT Aris nggak enak banget sebenarnya. RT Aris di belakang mulai gerak, gua cekek gua gua dipakai kagak diomongin terus-terusan. Untung ada Pak Unang, sabar PRT, sabar si Pak Unang, sayang Pak RT nggak sabar. Pak Aris, sholat itu harus sabar puncaknya. Ya udah kita ikutin. Beda kalau yang korin takbirnya beda, takbiratul ihram. Pas yang di belakang ngomong, kayak di Masjidil Haram ini tarawih luar biasa. Langsung baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haris jawab, Allah. Pak Unang ngomong, Pak Haris ini ke sholat Pak Haris. Kan kau nih Pak Unang. Atau batal Pak Haris sholatnya. Biasanya ngebut, ini mah beda sih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Beres, amin. Dasar ustadznya banyak hafal Quran. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pak Yani ngomong, waduh, jam 2 ini. Unang bilang mati. Tapi ini gue makanannya beres tarawih demo. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Cecep, mohon Ustaz jangan dipakai lagi tuh. Emang kenapa? Yasin Pak Cecep. Kata Ustaz Cecep, ya kita kan sengaja buka Quran, males loh. Siapa tahu mau dengerin apa? Bukan masalah apanya Pak Ustaz Cecep. Gara-gara Yasin semalam kolak saya pada basi loh. Rujak saya belum semut, bala-bala pada pelok. Pulang terawih saya ada kerjaan nyampar ya di rumah. Ustaz Cecep bener juga. Akhirnya Ustaz Cecep usul lagi, Pak Ustaz, tolong jangan baca Yasin. Jamaah saya pada demo. Rasanya ntar malam nggak ada yang terawih Ustaz. Akhirnya nggak ada Pak Ustaz. Ya udah Pak Ustaz Cecep umumin, nanti malam saya ganti yang pendek-pendek. Umumin sama Pak Ustaz Cecep. Terawih lagi malam ini suratnya pendek-pendek. Berangkatlah. Kata RT Aris, gua cekek kalau baca Yasin. Gua mau balik pokoknya, gua bakal terawih, gua sebodoh amat lah dikatain bos. Benar begitu di demo mah Ustaz juga nurut sama jamaah. Takbirnya panjang malam pertama, malam kedua mah udah. Allahu Akbar. Nah, benar cepat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini cepat ini Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cepat. Kata Aris, Yasin bukan nih. Kata Bang Unang, enggak Yasin, Pak Aris kan udah demo kemarin. Tapi kan ini mau Ustaz, ini Ustaz juga sama. Kalau di demo mau ganti Al-Hakunut, entar coba dengerin. Dasar Ustaznya pintar, bener nurut, diganti sama yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Aris, Yasin bukan. Pokoknya gue mau balik baru mulai juga kelas. Diganti maksudnya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apa kata Unang? Aris, waqi'ah. Unang, waqi'ah kenapa Pak Unang? Panjang Aris. 2 lembar ini. Waduh, jam 12 lagi tarawih. Di demo lah. Akhirnya yang kepilih Pak Yani. Udah kayak Yani mah yang pecinya jadi imam kayak mantap tarawih. Oh, Yani jadi imam luar biasa.
kucing kan nggak kedengaran usul niatnya langsung Allah. RT Aris di belakang merdeka. Ini mau sholat ketemu deh. Yani baca Fatihah udah nggak pakai wakaf, dibuas semua. Kalian dibawa ke puskesmas, ada di bangku tukang pijat. Yang parah mah mabuk di jendela masjid. Oh, nggak taunya keluar timun suri ada lakbannya. Itu kali bukanya pakai timun suri yang sudah dilakban. Ketelan. Waduh, cucunya balik mah, nenek meninggal. Mabok lakban. Emang siapa imamnya? Pak Yani. Di demo. Waduh, bener selamat baca Quran terawih kepanjangan lemes. Bener cepat imamin Pak Yani pada mau. Makanya umat Kanjeng Nabi mah diajak ibadah lama nggak kuat, ngaji udah kuat jam 2 jam juga udah hebat biasa. Betul tidak? Ya, kita udah lebih dari 2 jam nih. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam 2 kali lipat. Sakilatani fil midan, 2 kalimat yang ibu dengar kebaikan malam ini maka bakal memberatin timbangan pada saat dia midan. Alhamdulillah. Karena hati kita hadir dengan Al-Quran, hadir dengan Rasulullah. Baca sholat di dalam sholat rukun, di luar sholat sunnah. Baca daripada ngomongin orang. Baca sholat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah daripada ngomongin orang. Baca sholawat. Betul tidak? Karena iblis paling takut kalau kita sudah menghidupkan nama Kanjeng Nabi dan menghidupkan yang maha segalanya, Allah Subhanahu. Apa kata iblis? Kalau orang perumahan raja mulia semua dengan rahayu, bibirnya sudah basah, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, man ahabba say'an aksara min zikrihi, memperbanyak menyebut nama Rasul, maka iblis tidak akan pernah mampu menggelincirkan kita untuk jatuh ke tempat salah dan ke tempat dosa. Insya Allah. Mudah-mudahan beres kajabar nih, masih ada waktu nih Pak Ustadz Cecep, nih Pak Iwan, ya Ustadz yang lain pada ini istighosah minimal sebelum Ramadan nih, ada 2 bulan lagi istighosah untuk makrifat kita ke Allah lebih tenang. Karena orang yang tenang mah nanti hatinya bersih, kolbunya nggak pernah berburuk sangka, selalu berbaik sangka. Ada Pak Yani usul, RT Aris usul. Kata Pak RT Kosa Cecep, ada yang isi bosa, ada. Terus kita beli tasbih, selawat tasbih, dapat sebulan ke 2 bulannya beda. RT Aris zikirnya kayak ahli toriko. Pak Yani pecinya udah mulai merah, sampai keluar tumbila sih di pecinya. Ini udah ahli ibadah loh, pecinya kayak merah sih, Masya Allah luar biasa. Dari tua ke merah pecinya, zikirnya indah. Masya Allah. Itu siapa? Kayak ini sekarang zikirnya Masya Allah. Itu siapa? RT Aris. Dapat 2 bulan berikutnya tasbihnya udah nggak dibawa lagi, di atas. Dapat 3 bulan berikutnya nggak tanggung-tanggung, tasbihnya jalan. Masya Allah. Pak Ustadz, boleh kayak zikir gerak-gerak begitu? Boleh, asal jangan berlebihan. Ruh sedang menghidupkan jasad, silakan. Silakan. Mau dengan tendangan Pak RW RT Aris, asal jangan nendangin piring aja. Piring gelas ketendang jangan,
atau gugulingan di karpet, jangan, itu gila baru berarti. Jangan ya, biasa aja, tempatnya nggak berubah. Jangan berubah. Bisa, silakan geraknya. Pak Iwan sekarang luar biasa, Pak Yani sekarang biasa, istrinya sampai ayah rutinkan jam 2 ayah di rumah. Besok rumahnya mama mau panggil tukang bangunan, mau dirubah buat kamar ayah semeter kali 2 meter. Anggap ayah latihan di alam barja. Sekarang kayak Pak Yani jikirnya kayak kebun dipotong di rumah. Kata tetangga sebelah kayaknya roboh di tembok sana. Nyatanya Pak Yani lagi zikir. Alhamdulillah. Kesini dia bilang sama istrinya, Mama, andai kata ada Ustaz Cecep kemari, andai kata ada Kiai Fahru Rajil kemari, andai kata ada sahabat saya Pak Unang kemari, Iwan kalau sedang berjumpa dengan Allah jangan diganggu, Yani kalau berjumpa dengan Allah jangan diganggu. Jangankan Ustaz Cecep, Prabowo kemari jangan dibilangin. Kata dia, ngapain Prabowo kesini? Ternyata ingin berjumpa lebih besar. Oh, luar biasa. Jam 2 bangun sampai jam 4 menunggu subuh zikirnya. Pak Yani luar biasa. Dapat 2 jam ada tamu. Assalamualaikum. Istrinya dia, Waalaikumsalam. Siapa? Tamu. Ustaz Cecep? Bukan. Pak RT Aris? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Siapa sih? Ijroil. Bininya langsung ke kamar. Yani, keluar ini mah Ijroil. Itu Pak Yani zikir bukan tambah kendor, tambah kencang. Hello. Malaikat Ijroil sampai balik lagi. Kata Gusti Allah, Ijroil kenapa balik lagi? Ya Allah, itu di perumahan Raja Mulia zikirnya cetar membahana. Kalau bisa begitu jangan dicabut umurnya, panjangin ya Allah. Engkau yang punya kuasa ya Allah. Wala yazidu fil umur ilal biru, panjangin. Karena saya lihat di Asobar itu Raja Bang ramai, Muludan ramai, pengajian ramai, panjangin umurnya. Berkah kumpul seperti ini, manjangin umur. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Pak Yani usul lagi. Ustaz Cecep, Ustaz, bagaimana nih habis istighosah kita jarak kemana? Ya jangan jarak ke makam sini aja, Tengger Batu tuh di situ. Ada makam di situ aja. Dari situ kita ke Cilongok, dari Cilongok kita ke Banten. Terus kita pakai motor aja Ustaz Cecep. Kita sambil tadabbur alam, lihat langit, lihat bumi, Allah masih sayang dengan kita. Masya Allah. Oke, kita pakai motor. Saya dibonceng sama siapa? Ya udah Ustaz Cecep tadi bonceng sama saya, kata Pak Yani. Itu Pak Aris biar ngebonceng Pak Iwan. Terus itu Bang Unang siapa yang bawa? Dia biar boncengan sama siapa lagi bawa yang agak tuaan kalau bisa, biar lebih tenang. Ayo kita berangkat. Ya, dari situ langsung ke Cilongok. Sampai Cilongok makan duduk, ngopi kenyang ngempleh. Mau jarak ke Banten kayaknya udah gak kuat ini. Begitu ditanya, bagaimana Pak Yani kita lanjut ke Banten? Walimah, kita lihat aja udah tahu nggak berangkat. Yani tambah jauh aja. Ini kita makan duduk di Jawa, Wali udah tahu Pak Cecep masuk. Kata Pak Cecep pun jadi stres begini. Ternyata girohnya makin kuat, imannya makin kuat. Pak Cecep, kita berangkat. Wala berangkat ke Banten. Baru nyampe Kronjo, masih jauh ke Banten. Ngetrek balapan liar. Unang menurut wuas. RT Aris mau kalah di jam wuas. Kata Ustaz Cecep kan jadi begini. Belum nyampe Banten kecapean bawa motor, teriak, masuk. Nyampe Bontang Tanara, berhenti dia, nandar motor. Yani langsung ngeluarin tas gue. Kata Ustaz Cecep, ya ini ada kuburan Ustaz.
Sekarang kagak boleh melihat kuburan. Jangankan melihat kuburan, ada tanah numpuk aja bertimbul. Kata Ustaz Cecep, Payani ini mah urungan. Tambah kesini tambah indah. Wa ahlakuni bila ilaha illallah. Iblis tidak akan pernah mampu menggelincirkan kita di dalam sholat, di luar sholat, dalam dan istimror. Sholawat kepada Rasul, istighfar sudah sampaikan, Al-Quran kita sudah sampaikan. La ilaha illallah. Ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'atan marrah. Tutup dengan ngomong yang enak dan saling bermaaf-maafan habis sholat. Makanya kalau sholat belum sampai doa sampai seselaman tuh habis maghrib jangan pulang sampai seselaman. 1 kali 24 jam dosa kita akan diampuni oleh Allah, karena mikrot kunci surga adalah sholat 5 waktu. Amin ya robbal. Udah besok mah tungguin ya, tungguin sampai selesai seselaman semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir malam ini bisa berjarak ke makam Rasulullah, sampai Mekah, sampai Madinah. Payani RT Aris menangis di makam Rasulullah di Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah ya Rasul, masya Allah ya Rasul. Mau air matanya bercucuran, datang polisi Mekah. Hei, pergi. Akhirnya ngelamun lagi guys. Baru gak berjumpa dengan Rasulullah diusir, luar biasa. Makanya kalau di sono sujud kelamaan, berdoa kelamaan, diusir kita sama polisi di Mekah itu. Tapi di sini mah kita bebas. Payani mau doa, ya Allah, masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masya Allah, ya Allah. Nggak bakal ada yang ngusir. Paling juga yang harus ngeliat, ya ini doanya semua dibaca. Kayaknya utangnya banyak. Nggak bakal diusir. Paling ngomong doang, betul tidak Bu? Mudah-mudahan kalau orang yang sudah istiqomah, sudah sabar, sudah ikhlas, Allah akan selesaikan semua persoalan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Insya Allah. Jangan bubar sebelum ditutup dengan doa. Nanti guru kita akan tutup dengan doa. Dari saya cukup sekian. Besok bulan Sya'ban, bulan Ruwa, masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai kita Ramadan tarawih berjamaah, puasa kita sama-sama, makmurkan masjid kita yang sudah bagus dan indah, luar biasa, mewah. Siapa lagi kalau bukan yang memiratkan kita semua warga jamaah perumahan Raja Mulia yang indah ini. Insya Allah. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Tidak terasa sudah jam 12 walaupun tidak lihat jam ya, karena saya bikin alarm udah bergetar habis ya. Karena lama masih sebentar juga amplop mau udah rapi, gak bakal ditambahin ya. Lama juga gitu-gitu juga aja. Saya bukan artis ya, beda kalau artis mah ya. Makanya saya heran, saya diundang lagi kemarin nih sama Ustaz Cecep, sama Pak Unang, sama Pak Iwan, sama Pak RT Aris. Saya sampai istihoro, kenapa saya diundang dulu kemari? Ternyata jawabannya murah karena saya. Biarinlah, yang penting mah berkah. Betul Bu ya? Di dekat inilah, ke situ palingnya 10 menit ya. Naik motor mah, bawa mobil mah ya paling 15 menit nih. Nyebrang Kali Hitam dong ke kampung saya ya. Ibu kalau lewat mampir Bu, insya Allah air mah banyak. Kebetulan rumah saya mah empang dulu Bu depannya. Bisa berenang juga. Saya mah seneng ya, ada empang, ada ikannya. Mampir kalau lewat-lewat ya. Mampir mana nih rumah Ki Semat, udah mampir aja. Insya Allah pulang masih kepelin semuanya, insya Allah. Kepelin doang maksudnya. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatian. Allahumma fiqh lakum bi thariq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.